Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam persekutuan ibadah harian yang kita lakukan setiap hari. Hari ini Jumat 3 Juni 2022. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Nas firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Yunus pasal 4 ayat 4. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang Nabi Yunus yang tidak asing bagi kita. Sejak kita sekolah minggu sudah diajarkan tentang kisah Nabi Yunus. Ada satu kisah yang terkenal dari Nabi Yunus, yaitu ketika Nabi itu melarikan diri dari panggilan Tuhan, di mana seharusnya ia diutus Tuhan memberitakan keselamatan kepada orang-orang Ninive, yaitu orang-orang yang berlaku jahat dalam hidupnya. Tetapi Yunus tidak pergi memberitakan keselamatan itu, bahkan dia melarikan diri ke Tarsis dengan menaiki kapal. Dan Allah mengetahui dan menghukum Yunus. Atas pelanggarannya itu Yunus dihukum ditelan ikan 3 hari 3 malam. Dan selanjutnya Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada Yunus untuk pergi lagi ke kota Ninive, memberitakan kabar keselamatannya. Dan kali ini dia pergi memberitakan keselamatan supaya seisi kota itu bertobat. Dan hasilnya luar biasa. Pasal 3 ayat 5 dan 10 mencatat orang-orang Ninive percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara, Nabi Yunus melihat itu. Yunus justru menjadi marah dan tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu ketika Tuhan membatalkan hukumannya kepada orang-orang Ninive. Dan malah sebaliknya Tuhan menyelamatkan mereka. Atas kemarahan Yunus, Tuhan pun bertanya kepada Yunus, layakkah engkau marah? Sebagaimana nas renungan kita hari ini. Ada apa dengan Yunus? Mengapa Yunus bersikap seperti itu? Saudaraku, sesungguhnya apa yang dirasakan Yunus mungkin juga pernah kita rasakan, di mana kita lebih senang jika Tuhan menghukum musuh kita daripada musuh kita itu bertobat. Dan Tuhan tidak jadi menghukumnya. Di sini Tuhan memberi pengertian kepada Yunus melalui sebatang pohon jarak. Yunus begitu sayang pada pohon jarak itu karena telah melindunginya dari terik matahari meskipun dia sendiri tidak menanamnya. Peristiwa pohon jarak ini menggambarkan bahwa Tuhan juga sangat mengasihi orang-orang Ninive. Sudah lama Tuhan menunggu mereka mau berbalik dari jalannya yang jahat. Akhirnya mereka benar-benar bertobat. Hal ini membuat hati Tuhan senang. Tangan kasih-Nya selalu terbuka kepada siapa saja yang mau datang kepadanya dan memohon belas kasihan-Nya. Pemazmur mencatat dalam Mazmur 103 ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dalam terang nas firman hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan menghendaki pertobatan dan keselamatan. Entah siapapun dia, Tuhan utamanya menghendaki orang-orang yang jahat itu berbalik meninggalkan kejahatannya
Tuhan tidak menghendaki kematian orang-orang berdosa itu. Dalam nats ini bahkan Tuhan menegaskan, Tuhan memberikan keselamatan itu kepada siapapun. Tuhan berhak memberikan belas kasihannya kepada siapa yang dikehendakinya. Kita tidak layak dan tidak punya hak untuk marah. Nah, kalau orang lain pun Tuhan kasihi, apalagi kita yang telah dibaptis dan diangkat jadi anaknya. Jangan salah, jangan lupa dan alpa saudaraku. Dalam terang firman Tuhan hari ini ditegaskan, Allah mengasihi tiap-tiap orang yang hidupnya benar berada dalam kehendaknya. Yang Tuhan inginkan adalah pertobatan. Kita harus sadar dan ikhlas menerima ketika Tuhan juga berbelas kasihan kepada orang-orang yang kita anggap tidak layak mendapatkan belas kasihannya. Sesungguhnya kita pun tidak layak mendapatkan belas kasihan Tuhan. Hanya oleh anugerah Tuhan saja kita diselamatkan. Tetapi Tuhan juga mempunyai otoritas ketika melihat orang-orang yang berdosa itu kembali kepada jalan yang benar. Karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, dan Dia berdaulat dan berotoritas untuk memberikan berkat-Nya kepada siapapun. Sekarang, saudaraku yang terkasih, jagalah dirimu. Ingatlah bahwa kita pun berserah diri kepada Tuhan, supaya kita pun ikut dalam arak-arakan keselamatan itu. Percayalah kepada Tuhan, kembali dan berada tetap dalam kasih anugerah berkat Tuhan, yaitu ketika kita berada di dalam kehendak dan firman-Nya. Hari ini pastikan dalam hidupmu bahwa kita juga layak mendapatkan keselamatan itu. Kiranya Tuhan memberikan anugerah-Nya juga kepada saya, kepadamu, dan kepada semua keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami memastikan diri berada dalam kuasa otoritas Tuhan. Hidup kami tetap berada di dalam kehendak dan firman-Mu, sehingga kami masuk dalam hitungan yang mendapatkan belas kasihan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.